Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Dharma dan Bima telah menjalin persahabatan sejak tahun pertama mereka menempuh pendidikan di bangku kuliah. Keduanya memiliki banyak kesamaan, terutama dalam hal kegemaran mereka terhadap petualangan. Bima sering menceritakan tentang kampung halamannya yang bernama Desa Pejaten, sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung. Cerita-ceritanya selalu menggambarkan desa itu sebagai tempat yang tenang, asri, dan dipenuhi rumah-rumah kuno berukiran kayu jati yang masih berdiri megah. Ketika libur semester tiba, Bima mengajak Dharma untuk menghabiskan waktu di desa tersebut. Dipenuhi rasa penasaran, Dharma menyambut ajakan itu dengan antusias. Perjalanan menuju Desa Pejaten memakan waktu berjam-jam. Mereka harus melalui jalanan berliku yang sepi, yang semakin lama semakin tertutup oleh pepohonan lebat. Mobil yang mereka tumpangi melaju perlahan saat mendekati gerbang desa yang terbuat dari kayu tua, dihiasi ukiran khas yang tampak telah berusia ratusan tahun. Sesampainya di desa, Dharma langsung merasakan ada yang berbeda. Meskipun matahari masih bersinar, suasana terasa terlalu sunyi. Rumah-rumah yang mereka lewati tampak kokoh dan megah, namun tidak ada tanda-tanda kehidupan yang nyata. Beberapa orang tua terlihat duduk di teras rumah mereka, menatap kosong ke kejauhan. Anak-anak muda hampir tidak terlihat, kecuali segelintir yang langsung bergegas pergi begitu menyadari kedatangan tamu asing. Kesan yang didapat Dharma membuatnya merasa tidak nyaman. Desa itu terlalu senyap. Ia berusaha menenangkan diri dan mengikuti Bima menuju rumah keluarganya. Sebuah rumah besar berdiri anggun di tengah desa, terbuat dari kayu jati dengan ukiran-ukiran yang begitu rumit dan klasik. Rumah kakek Bima tampak megah dan terawat, namun kesan sunyi yang menguar dari dinding-dinding tuanya seakan menyimpan cerita yang tak pernah diceritakan. Langit malam di Desa Pejaten begitu gelap, tanpa cahaya lampu jalan. Hanya lampu minyak di dalam rumah yang menjadi penerang, menciptakan bayangan panjang di setiap sudut ruangan. Suasana dingin yang menyelimuti bukanlah dingin biasa, melainkan dingin yang merayap di kulit dan menimbulkan rasa tak nyaman hingga ketengkuk. Bima berpamitan untuk keluar sebentar menemui beberapa tetangga. Dharma sempat merasa heran, mengapa harus malam-malam begini. Namun ia mencoba memahami dan tetap tinggal di rumah tua itu. Ia berjalan menyusuri ruangan dengan perlahan, memperhatikan setiap detail di dalam rumah kakek Bima. Ukiran pada dinding kayu tampak rumit, menggambarkan motif tradisional yang indah. Tetapi semakin lama ditatap, ukiran itu seolah hidup. Ada wajah-wajah samar tersembunyi dalam lekukannya yang tampak memperhatikannya dalam diam. Dharma mencoba mengusir pikiran aneh itu, menganggap dirinya hanya kelelahan. Namun rasa gelisah semakin menjadi ketika terdengar suara-suara aneh dari ujung lorong rumah. Bisikan pelan, nyaris tak terdengar, seakan datang dari dunia lain. Pesan samar itu terdengar, menyuruhnya untuk pulang sebelum terlambat. Jantung Dharma berdegup kencang. Ia menoleh ke arah suara, namun ruangan itu tampak kosong. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan menatap keluar jendela, tetapi matanya membelalak saat melihat bayangan hitam melintas cepat di halaman. Seluruh tubuhnya menegang. Dengan hati-hati, ia mendekati jendela untuk memastikan, namun belum sempat berpikir lebih jauh, suara pintu terbuka membuatnya tersentak. Rasa lega sedikit hadir saat melihat Bima masuk membawa sebungkus makanan. Namun Dharma masih tampak gelisah. Ia merasa seolah melihat sesuatu di luar sana. Bima tampak biasa saja dan menyebutkan bahwa makanan itu berasal dari salah satu tetangga, dan menyarankan Dharma untuk makan karena pasti lapar. Bima sendiri tidak ikut makan karena sudah makan lebih dulu bersama para tetangga. Tiba-tiba, Bima menanyakan tentang weton Dharma. Pertanyaan yang begitu mendadak itu membuat Dharma kebingungan. Ia pun menjawab setelah berpikir sejenak. Bima hanya menyebutkan bahwa desa itu masih percaya hal-hal semacam itu, dan ada suaranya memberi kesan seolah menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa penasaran biasa.
Malam semakin larut. Angin menerobos celah-celah jendela rumah, menghasilkan suara menderu yang menambah kesunyian malam yang mencekam. Lampu minyak berkedip-kedip, seakan-akan padam kapan saja, menciptakan bayangan bergerak di dinding yang penuh ukiran. Dharma masih belum bisa tidur. Ia terus teringat ukiran yang seolah bergerak, bisikan dari ruangan kosong, dan bayangan hitam di luar jendela. Namun yang paling mengusik pikirannya adalah pertanyaan tentang weton itu. Mengapa Bima menanyakannya? Dan mengapa ekspresinya berubah saat mendengar jawabannya? Dalam usahanya untuk menenangkan diri, Dharma berbaring dengan punggung menempel pada dinding, menatap langit-langit kayu di atasnya. Namun semakin ia mencoba memejamkan mata, rasa tidak nyaman itu semakin kuat menghimpitnya. Sampai akhirnya terdengar suara langkah kaki. Pelan, berat, dan teratur. Suara itu datang dari lorong, tepat di luar kamarnya. Dharma menahan napas, matanya tertuju pada celah kecil di bawah pintu. Di sana, bayangan samar bergerak perlahan. Seseorang, atau sesuatu, tampaknya sedang berdiri di lorong. Nafas berat dan kasar terdengar jelas dalam keheningan malam. Bukan suara manusia, melainkan seperti suara dari makhluk yang telah lama mati dan kini berusaha kembali bernafas. Rasa takut membuncah, namun tubuhnya membeku. Ia meraih ponselnya dengan tangan gemetar, namun layar hanya menampilkan tulisan mengerikan, "No sinyal." Langkah kaki itu semakin mendekat. Dengan perlahan, Dharma mengintip melalui celah pintu. Di lorong yang remang, berdiri sesosok makhluk hitam. Tubuhnya tinggi, tegap, seperti bayangan gelap dengan sepasang mata merah menyala yang bersinar tajam dalam kegelapan. Nafas makhluk itu terdengar semakin berat dan mengerikan. Dharma tersentak mundur. Lututnya gemetar hebat. Dengan cepat ia bangkit dari tempat tidur dan berlari menuju pintu, berusaha menutup dan menguncinya. Namun sebelum tangannya sempat menyentuh gagang pintu, daun pintu itu terdorong sedikit dari luar, seolah ada sesuatu yang mencoba memaksa masuk. Ia berteriak dalam panik, lalu mendorong pintu sekuat tenaga dan menguncinya dengan tangan gemetar. Bayangan makhluk itu masih terlihat dari celah pintu. Nafasnya semakin dekat, semakin kasar. Langkah kakinya bergema. Dharma tidak berani bergerak, bahkan untuk bernapas pun ia takut. Tubuhnya mulai basah oleh keringat dingin. Ketika pintu tiba-tiba bergetar, seolah dihantam oleh sesuatu, tubuh Dharma membeku. Suara hentakan kembali terdengar. Nafas itu kini berada di dalam kamar. Ketakutan semakin memuncak saat Dharma menoleh dan melihat makhluk itu telah berdiri di sudut ruangan. Ia tidak tahu bagaimana makhluk itu bisa masuk. Pintu masih terkunci. Namun makhluk itu kini berada di dalam, lebih dekat dan lebih nyata. Sepasang mata merah menyala menatap Dharma dengan kebencian yang menusuk. Dharma ingin berteriak, ingin bergerak, namun tubuhnya lumpuh. Nafasnya tercekat. Makhluk itu mulai melangkah mendekat, satu langkah, dua langkah. Dharma merasa kegelapan mulai menelannya. Ia mencoba merangkak mundur, namun tubuhnya terasa lemas. Kepalanya pusing, pandangannya berputar. Makhluk itu semakin dekat, dan kesadarannya perlahan memudar. Nafasnya menjadi berat, dan dunia perlahan menghilang dalam pekatnya malam. Dalam keheningan yang membekukan, Dharma jatuh tak sadarkan diri. Dharma terbangun dengan kepala yang berdenyut hebat dan tubuh yang terasa sangat lemas. Kelopak matanya begitu berat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang memaksanya untuk tetap terlelap. Namun, suara-suara asing yang menggema di sekelilingnya perlahan memaksa kesadarannya bangkit, membuat kedua matanya terbuka meski hanya sedikit. Ketika pandangannya mulai pulih, detak jantungnya melonjak tajam. Ia tidak lagi berada di kamar seperti sebelumnya. Tubuhnya kini terbaring di atas tanah dingin, di tengah sebuah lapangan luas yang dikelilingi hutan lebat. Langit di atasnya hitam legam, tanpa setitik pun cahaya bintang,
seakan tertutup oleh lapisan yang jauh lebih gelap dari malam biasanya. Di sekelilingnya, puluhan penduduk desa berdiri membentuk lingkaran. Mereka semua mengenakan jubah panjang berwarna hitam yang menutupi hampir seluruh tubuh. Wajah-wajah mereka tidak tampak jelas karena hanya diterangi oleh cahaya obor yang mereka genggam, yang hanya memantulkan bayangan bergerak di tanah. Suara nyanyian aneh bergema memenuhi udara malam, berat, dalam, dan berirama asing, irama yang belum pernah didengar Dharma sebelumnya. Tubuhnya menegang saat mendengar lantunan kata-kata yang menyerupai mantra. Kalimat-kalimat itu terdengar menggema di antara desiran angin yang dingin, membalut malam dengan nuansa mistis yang membuat kulit merinding. Ia mencoba menggerakkan tubuh, namun kekuatannya telah hilang. Seakan ada kekuatan tak kasat mata yang mengekangnya. Hanya matanya yang bisa bergerak, mengamati wajah-wajah samar di sekelilingnya. Beberapa dari mereka berbicara dalam bahasa yang tak sepenuhnya ia pahami. Namun satu frasa terdengar begitu jelas, menyebut tentang hari kelahirannya, Selasa Pahing. Kata-kata itu menyusup langsung ke nalar dan menggetarkan bulu kuduknya. Para penduduk itu tahu sesuatu tentang dirinya, tentang weton kelahirannya, dan hal itu mengindikasikan bahwa kehadirannya di tempat itu bukanlah kebetulan. Di tengah lingkaran, seorang lelaki tua bertubuh kurus melangkah maju. Jubahnya lebih panjang dari yang lain, rambutnya panjang dan memutih, namun sorot matanya tampak tajam menembus bayangan malam. Cahaya obor memantulkan gurat-gurat wajahnya dengan jelas. Tatapan matanya terarah langsung pada Dharma, menyiratkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, campuran antara penghormatan dan ketakutan yang mendalam. Suaranya terdengar dalam dan bergaung, seolah tidak hanya berasal dari mulutnya, melainkan dari ruang kosong di antara dimensi. Kata-kata yang ia ucapkan menggema di kepala Dharma, menyiratkan bahwa waktu yang dinanti telah tiba. Penyebutan, anakku, oleh lelaki tua itu membuat tubuh Dharma meremang hebat. Ia tidak mengenali lelaki itu, namun kalimat tersebut terasa begitu personal dan menakutkan. Dharma berusaha mengeluarkan suara, ingin bertanya dan memahami apa yang sedang terjadi. Namun hanya gumaman lemah yang keluar dari tenggorokannya. Tak satu pun dari mereka yang menanggapinya. Para penduduk berjubah hitam itu tetap berdiri dalam diam, menatapnya seolah sedang menantikan sesuatu. Lelaki tua itu kemudian mengangkat tangannya tinggi, dan nyanyian aneh itu perlahan terhenti, menyisakan keheningan yang jauh lebih mencekam. Angin malam yang sebelumnya menghembus perlahan kini seperti membeku. Waktu seolah berhenti bergerak. Lelaki itu berlutut di sisi Dharma, menyentuhkan jemarinya yang dingin ke kening Dharma. Sentuhan itu membuat tubuhnya semakin lemas, pikirannya berputar, dan kepalanya terasa semakin berat. Ada sesuatu yang aneh mengalir dalam dirinya, kekuatan tak terlihat yang menyusup melalui nadi dan darah. Ia ingin melawan, ingin bangkit dan lari sejauh mungkin dari tempat mengerikan itu, namun tubuhnya tak lagi bisa merespon kehendaknya. Pandangannya tertuju ke kejauhan, ke balik lingkaran para penduduk, dan di sana ia melihat sosok yang begitu dikenalnya, Bima. Teman yang selama ini ia percaya, kini hanya berdiri diam, tanpa melakukan apapun. Tatapannya kosong, dan keberadaannya di sana terasa seperti pengkhianatan. Kesadaran Dharma mulai terombang-ambing antara kenyataan dan gelap yang memekat. Nafasnya tersendat, tubuhnya semakin berat, dan hawa dingin menjalari seluruh tubuh. Bukan hanya dingin karena malam, tetapi dingin yang datang dari sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Sementara itu, para penduduk berjubah hitam mulai bergerak dalam irama yang teratur, membentuk lingkaran yang semakin rapat. Obor di tangan mereka berkelip-kelip, menciptakan bayangan yang menari di tanah dan pepohonan. Dari balik jubah panjang mereka, terdengar bisikan-bisikan yang berubah menjadi gumaman, lalu perlahan menjelma menjadi nyanyian mistis bernada monoton. Suaranya menggema di udara, meresap ke dalam tulang. Mantra-mantra asing mengalun, berpadu dengan suara angin malam yang semakin kencang. Alam pun seakan menjadi saksi bisu dari ritual yang sudah berulang kali dilakukan di tempat itu, ritual yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia biasa.
Lelaki tua yang tadi menyentuh kening Dharma kini mulai menggerakkan tangannya. Jari-jarinya yang kurus dan panjang menari di udara, membuat gerakan aneh yang tak dimengerti. Setiap gerakan tangannya seakan menuliskan sesuatu yang tak terlihat, dan dengan setiap gerakan, nyanyian para penduduk semakin keras dan menggema, membuat tanah pun ikut bergetar. Tanah di bawah tubuh Dharma mulai terasa hangat, lalu perlahan berubah menjadi panas. Ia mencoba bergerak, namun tubuhnya benar-benar tak lagi miliknya. Detak jantungnya berpacu cepat, dan keringat dingin mengucur di pelipisnya. Cahaya obor yang semula biasa saja kini memancarkan rona kemerahan yang aneh, seolah bukan berasal dari dunia ini. Asap tipis mengepul dari tanah, menguar ke udara dan membentuk lingkaran yang perlahan menyempit di sekeliling tubuhnya. Aroma menyengat memenuhi udara, perpaduan kayu terbakar, tanah basah, dan sesuatu yang lebih tajam, bau busuk yang mengingatkan pada kematian yang belum sepenuhnya lenyap. Nyanyian para penduduk berubah, dari nada monoton menjadi nada tinggi yang menggema menyakitkan telinga. Mantra itu terdengar seperti ditarik dari dasar kerongkongan mereka, menghasilkan suara parau yang menghantui udara malam. Bayangan para penduduk yang bergerak di tanah mulai membentuk pola yang tak beraturan. Cahaya obor menciptakan ilusi mengerikan, seolah-olah mereka bukan lagi manusia, melainkan makhluk-makhluk dari dunia lain yang tak seharusnya ada. Dharma ingin berteriak, ingin menghentikan semuanya, tetapi suaranya hanya terperangkap dalam kepalanya. Tubuhnya terasa terbakar dari dalam. Dan dari dalam lingkaran itu, muncul sesuatu yang lebih menakutkan. Sebuah bayangan besar melayang di atasnya. Warnanya lebih gelap dari malam itu sendiri, lebih pekat dari segala kegelapan yang pernah ia saksikan. Makhluk itu tidak memiliki bentuk yang jelas, namun keberadaannya begitu nyata. Nafasnya berat dan dalam, dan tatapan yang tak terlihat itu menembus langsung ke dalam jiwa Dharma. Dingin itu menjalar, menusuk hingga ke tulang. Mantra-mantra semakin cepat, semakin kuat, dan tanah tempatnya terbaring bergetar hebat. Saat bayangan itu turun dan semakin mendekat, Dharma menyadari satu hal, dirinya telah dipilih sebagai tumbal. Tubuhnya bergetar hebat. Bukan hanya karena dingin yang menyelimutinya, tetapi juga karena ketakutan yang tak mampu ia redam. Pandangannya kembali tertuju pada Bima, sahabat yang selama ini ia percayai, yang kini berdiri di antara para penduduk desa dengan wajah yang tidak lagi ia kenali. Tatapan itu dingin, tak lagi menyimpan kehangatan yang biasa ia temukan. Jantung Dharma berdetak begitu keras hingga terasa menyakitkan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun, setiap sensasi yang ia rasakan, dinginnya tanah, panasnya nyala obor, tajamnya bau asap, semuanya terlalu nyata untuk sebuah mimpi. Nyanyian mantra terus berkumandang, dan suara Bima terdengar tajam, menembus kesadarannya. Kalimat yang keluar dari mulut Bima seperti belati yang menancap di jantungnya. Pilihan telah jatuh pada dirinya. Dharma telah memakan sesembahan mereka. Ingatannya berputar kembali ke malam pertama di desa, saat Bima membawakan makanan dan memintanya untuk makan. Sup itu memiliki aroma rempah yang aneh. Saat itu Dharma mengira itu hanyalah sajian khas desa. Kini semuanya masuk akal. Makanan itu adalah bagian dari ritual. Tubuhnya kini telah terikat oleh kekuatan yang lebih besar, lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Ia tidak lagi hanya sekadar tamu di desa itu, melainkan bagian dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Bima melangkah mendekat, masih dengan wajah tanpa ekspresi. Suaranya dingin dan datar, menyatakan kebenaran yang tak terbantahkan. Agar desa itu tetap hidup, seseorang harus dikorbankan. Angin malam berembus semakin kencang, membawa serta gema mantra yang terdengar kian cepat dan semakin dalam. Dharma memandangi sekelilingnya, berharap menemukan seseorang, siapapun, yang mungkin menentang semua ini. Namun yang terlihat olehnya hanyalah wajah-wajah kosong para penduduk berjubah hitam, dengan tatapan mata yang redup, penuh ketundukan terhadap takdir yang telah mereka pilih. Tak ada satupun yang menolak, tak seorang pun yang mempertanyakan.
Mereka semua telah menjadi bagian dari peristiwa ini. Dharma menelan ludah dengan kesulitan. Tubuhnya masih terasa lemas, tetapi kepanikan mulai menyuntikkan tenaga baru ke otot-ototnya. Ia mencoba bergerak, mencoba bangkit, namun tanah di bawahnya seolah menahan dirinya. Seperti ada kekuatan tak kasat mata yang menekannya kuat-kuat ke bumi. Pandangannya kembali tertuju pada Bima, mencari sisa-sisa sahabatnya dalam diri pria yang kini berdiri di hadapannya. Ia tidak mampu memahami alasan di balik tindakan Bima, sementara pria itu hanya menatapnya sambil memperlihatkan senyum kecil, senyum yang tidak menyiratkan kehangatan sedikit pun, melainkan penuh dengan kengerian. Di belakang Bima, lelaki tua yang sebelumnya membimbing ritual kembali mengangkat tangannya ke langit. Suara mantra bergema lebih keras, mengguncang udara di sekeliling mereka. Tanah mulai bergetar, sementara obor-obor di sekeliling Dharma berkobar semakin tinggi. Nyala apinya berubah menjadi merah darah, dan dari celah-celah tanah yang mulai retak, asap hitam menyembur keluar, menari-nari di udara seperti tangan-tangan tak terlihat yang siap menyeretnya ke jurang kegelapan. Dharma ingin berteriak, ingin melarikan diri, tetapi tubuhnya tetap tak bisa digerakkan. Ia meronta, berusaha keras menggerakkan tubuhnya, namun sia-sia. Kedua tangannya terentang seolah terpaku oleh kekuatan gaib, dan kakinya juga terkunci, seakan ada sesuatu yang mencengkeramnya erat ke tanah. Ia terbaring tepat di tengah lingkaran ritual, lingkaran yang digoreskan di atas tanah dengan pola rumit yang memancarkan cahaya merah pekat, berdenyut seperti jantung yang berdetak. Tanah di bawah tubuhnya bergetar pelan, lalu semakin kuat, seiring semakin cepatnya para penyembah setan melafalkan mantra. Suara mereka menggema, menyatu dengan deru angin malam yang semakin menggila. Langit yang tadinya hitam pekat berubah drastis, awan tebal berputar liar di atas kepala mereka, menciptakan pusaran besar menyerupai lubang dimensi yang menganga. Asap hitam yang menyembur dari retakan tanah terus menari, menjulur seperti tangan-tangan gaib yang merayap menyusuri tubuh Dharma. Udara di sekitarnya terasa begitu berat, dipenuhi bau belerang menyengat, dan sesuatu yang lebih busuk, lebih purba, seperti daging yang telah membusuk selama ratusan tahun. Suara mantra mencapai puncaknya, menggelegar di udara. Suara-suara itu bukan lagi milik manusia, melainkan seolah berasal dari sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih mengerikan dari yang mampu dibayangkan manusia biasa. Dari balik kegelapan, di luar lingkaran, sesuatu mulai muncul. Makhluk itu perlahan merayap keluar dari bayangan, sosoknya tinggi dan besar, jauh melampaui ukuran manusia. Kulitnya hitam pekat seolah terbuat dari kegelapan itu sendiri. Wajahnya bukan sepenuhnya manusia, namun juga bukan binatang. Sepasang mata merah menyala, menyerupai bara api, menatap Dharma lekat-lekat dengan pandangan yang sulit dijelaskan, bukan kemarahan, bukan pula kebencian, tetapi sesuatu yang lebih mengerikan dari keduanya. Dharma merasakan hawa panas menyengat kulitnya saat makhluk itu mendekat. Nafas makhluk itu berat dan dalam, setiap hembusannya membawa udara dingin yang menembus hingga ke tulangnya. Dalam kepanikannya, Dharma mencoba mengingat segala hal yang mungkin bisa menyelamatkannya. Ia bukan orang yang religius, tidak pula dikenal taat beribadah. Namun dalam keadaan ini, tak ada lagi tempat untuk berpaling selain kepada Tuhan. Dengan bibir bergetar, ia mulai berdoa. Suaranya lirih, nyaris tertelan oleh lantunan mantra yang menggema. Lidahnya keluh, tubuhnya gemetar, namun ia terus melantunkan satu-satunya ayat yang masih ia ingat, satu-satunya pegangan yang ia miliki di ambang kematian. Mantra para penyembah setan semakin keras, seolah menantang doa yang dirapalkan. Api dari obor-obor di sekelilingnya menjulang tinggi, angin bertiup semakin liar, dan tanah bergetar lebih hebat. Debu serta dedaunan kering berputar-putar di sekitar lingkaran ritual, terbawa oleh pusaran angin. Udara menjadi begitu padat, seperti ada sesuatu yang tak kasat mata memenuhi setiap sudut desa. Dharma menggigil, tubuhnya terasa lemas bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena ketakutan yang mencengkeram seluruh raganya. Dari sudut matanya, ia melihat sesuatu yang hampir membuatnya kehilangan akal sehat.
Di antara bayangan yang menari di tepian cahaya obor, makhluk-makhluk aneh mulai bermunculan satu persatu. Bentuk mereka tak beraturan, beberapa menyerupai manusia, namun tubuh mereka terdistorsi, dengan tangan terlalu panjang dan wajah yang menganga tanpa mata. Ada pula yang merangkak dengan gerakan cepat di tanah, kepalanya berputar dalam sudut yang mustahil, dan gigi runcing mencuat dari rahang yang tidak sepenuhnya tertutup. Dharma menahan nafas, berharap makhluk-makhluk itu tidak menyadari keberadaannya. Namun jumlah mereka terus bertambah, dan semua menatap ke arah tengah lingkaran ritual. Keinginannya untuk menutup mata dan mengabaikan semuanya begitu besar, tetapi rasa takut yang melumpuhkan membuatnya tetap terjaga. Seluruh tubuhnya bergetar hebat ketika udara sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih panas dan bergetar oleh energi yang tak bisa dijelaskan. Lalu, dari kegelapan, muncul sesosok makhluk yang jauh lebih besar dan mengerikan dari semua yang telah dilihat sebelumnya. Sosok itu tinggi menjulang, hampir 2 kali lipat dari tinggi manusia biasa. Tubuhnya ditutupi kulit hitam bersisik menyerupai reptil. Sepasang tanduk panjang melingkar menghiasi kepalanya, hitam pekat seperti batu yang terbakar. Matanya merah menyala, tajam, dan penuh dengan kebencian mendalam. Lidah panjang dan merahnya menjulur, menjilat udara dengan gerakan mengerikan. Setiap langkahnya mengguncang bumi, meninggalkan jejak hangus seolah api neraka membakar setiap jengkal yang diinjaknya. Dharma terpaku. Tubuhnya membeku dalam ketakutan. Nafasnya tercekat, paru-parunya seolah menolak bekerja. Ia ingin lari, ingin menjerit, tetapi suara itu terhenti di tenggorokannya. Namun, yang lebih mencengangkan dari semuanya bukanlah makhluk tersebut, melainkan reaksi para penduduk desa. Mereka semua bersujud serempak, tanpa keraguan sedikit pun, menundukkan kepala hingga menyentuh tanah. Tubuh-tubuh mereka gemetar, entah karena ketakutan atau karena penghambaan mutlak. Tak seorang pun berani menatap makhluk itu. Dharma menelan ludah, jantungnya berdetak begitu keras hingga terasa akan meledak. Ia menoleh ke kiri dan kanan, mencari jawaban, tetapi yang terlihat hanyalah barisan tubuh manusia yang bersujud dalam diam. Yang terdengar hanya helaan nafas mereka, terengah-engah seperti sedang kehabisan udara. Sementara itu, makhluk mengerikan tersebut berdiri tegak di tengah pusaran angin, mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Dharma merasa tubuhnya semakin lemas, kakinya seperti lumpuh. Namun, sesuatu yang aneh mulai terasa. Awalnya ia mengira hanya ilusi, tetapi saat mencoba menggerakkan tangan, ia merasakan cengkeraman itu mulai mengendur. Dengan sisa tenaga, ia meronta perlahan dan merasakan simpul tali yang mengikatnya mulai terlepas. Meskipun angin masih mengamuk, mantra para penyembah masih menggema, dan makhluk mengerikan itu masih berdiri tegak. Dharma menyadari bahwa ia tak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Perlahan, dengan penuh kehati-hatian, ia merobek tali pengikatnya, berusaha agar tidak menarik perhatian makhluk maupun para penduduk desa yang masih bersujud. Jantungnya berdebar kencang. Satu simpul terlepas, lalu simpul berikutnya, hingga akhirnya ia mampu menggerakkan kedua tangannya sepenuhnya. Dengan cepat, ia menoleh mencari sesuatu untuk bertahan atau melawan. Di tanah, tak jauh darinya, tergeletak sebuah obor yang masih menyala, berada di samping salah satu peserta ritual yang tengah bersujud. Tanpa ragu, Dharma meraih obor itu dengan tangan gemetar. Panas api menyentuh kulitnya, namun rasa sakit itu tak lagi penting. Ia harus bertahan. Ia harus melawan. Sebab, jika tidak, ia tahu pasti bahwa dirinya akan menjadi korban berikutnya dari ritual mengerikan ini. Api menyambar dengan kecepatan luar biasa. Dalam hitungan detik, kain-kain jubah hitam yang dikenakan para penyembah ritual mulai dilahap oleh si jago merah, menciptakan kobaran menyala terang di tengah lapangan desa. Teriakan panik menggema, berpadu dengan suara letupan dari api yang melahap kayu dan kain. Suasana berubah menjadi neraka dalam sekejap. Dharma tidak membuang waktu. Begitu melihat api mulai menyebar dan perhatian semua orang teralih,
tubuhnya segera berbalik dan melesat pergi. Kakinya menjejak tanah keras, menendang debu dan bebatuan kecil saat ia menembus gelapnya malam menuju hutan di tepi desa. Napasnya terengah, dadanya naik turun dalam irama cepat, dan jantungnya berdegup begitu kencang, seolah hendak meledak dalam rongga dada. Di belakang, suara kekacauan semakin riuh. Para penyembah yang sebelumnya bersujud kini berhamburan dalam kepanikan, menjerit kesakitan saat api menjilat tubuh mereka. Namun, lebih mengerikan dari jeritan itu adalah raungan kemarahan yang menggema di seluruh penjuru desa. Makhluk itu telah menyadari apa yang sedang terjadi. Dan raungan itu bukan sekadar luapan amarah biasa. Di dalamnya terselip sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Suaranya dalam, berat, dan jauh dari kesan manusiawi, seolah berasal dari entitas yang tak seharusnya ada di dunia. Tanah ikut bergetar saat makhluk itu bergerak. Dharma tak berani menoleh, namun hawa panas yang mengejar dari belakang membuatnya sadar betapa dekat bahaya itu. Ia mengerahkan seluruh sisa tenaganya untuk berlari lebih cepat, menembus semak dan ranting yang menggores kulit. Hutan malam begitu pekat, hanya diterangi rembulan yang tersaput awan. Daun-daun berdesir kencang ditiup angin, menciptakan irama gemerisik yang berpadu dengan deru napas yang semakin berat. Tiba-tiba, suara gedebuk keras menggetarkan tanah di belakangnya. Sesuatu yang besar jatuh dari langit, menghantam bumi dengan kekuatan mengerikan. Dharma terhuyung dan nyaris jatuh. Dengan napas memburu, ia menoleh, dan matanya membelalak ngeri. Makhluk itu kini berdiri hanya beberapa meter di belakangnya, di tengah hutan yang gelap. Mata merah menyala menatap lurus ke arahnya, memancarkan amarah yang menyala-nyala. Napas makhluk itu berat, menghembuskan uap panas ke udara, sementara lidahnya yang panjang menjulur seperti ular yang tengah mencium bau mangsa. Panik kembali mengambil alih, dan Dharma melanjutkan pelariannya. Namun kali ini, makhluk itu ikut bergerak. Langkahnya berat, namun kecepatannya mengerikan. Pohon-pohon bergoyang hebat saat tubuh raksasa itu melesat di antara mereka, menciptakan gemuruh menakutkan. Dharma sadar, ia tak akan bisa menang dalam perlombaan ini. Makhluk itu terlalu cepat, terlalu kuat. Ia menoleh ke kanan dan kiri, mencari apa saja yang mungkin menyelamatkannya. Sebuah pohon besar dengan lubang di batangnya tampak di sisi kanan. Tanpa berpikir panjang, ia langsung melompat masuk ke dalam lubang itu. Ia menahan napas, menekan tubuhnya serapat mungkin ke dinding kayu yang dingin dan lembab. Detik-detik berikutnya terasa seperti penyiksaan. Ia bisa mendengar langkah berat mendekat, disertai deru napas makhluk yang mengerikan. Daun-daun kembali berdesir, pohon-pohon bergetar, lalu keheningan merayap. Makhluk itu berhenti. Dharma menahan napas. Keringat mengalir deras di pelipis. Ia mendengar langkah makhluk itu perlahan bergerak, seolah tengah mencari sesuatu. Jantungnya berdetak begitu kencang, hingga ia khawatir suara itu terdengar oleh sang pemburu. Lalu, cakar raksasa itu menghantam batang pohon tempatnya bersembunyi. Guncangan hebat membuat debu dan serpihan kayu jatuh di kepalanya. Makhluk itu tahu ia ada di sana. Dengan tubuh yang kaku dan napas ditahan, Dharma nyaris tak bergerak. Lidah panjang makhluk itu masuk ke dalam lubang, hanya beberapa sentimeter dari wajahnya. Ia merapat ke belakang, mencoba menghilangkan dirinya dari jangkauan. Jika lidah itu menyentuh kulitnya, semuanya akan berakhir. Namun tiba-tiba, suara lain terdengar dari kejauhan. Kegaduhan dari desa, mungkin api yang masih menyala atau jeritan para penyembah yang sekarat. Makhluk itu tampak ragu, lalu menoleh ke arah suara. Setelah sejenak bimbang, ia menggeram dan melompat pergi. Tanah kembali bergetar saat makhluk itu menjauh. Dharma tetap diam. Ia tidak berani bernapas sampai benar-benar yakin bahwa keheningan yang menyelimuti hutan bukan sekadar tipuan. Baru setelah itu, napas dilepaskan perlahan dengan tubuh yang gemetar. Ia masih hidup.
Dharma kembali berlari. Tubuhnya nyaris tak sanggup bergerak, namun ketakutan memberinya kekuatan yang luar biasa. Napasnya terengah, dadanya terasa seperti dihimpit batu, tetapi ia tak berani berhenti. Jalan setapak yang ia temukan dipenuhi akar pohon yang mencuat seakan hendak menjegal. Namun tepat saat fajar mulai menyingsing, bumi bergemuruh di belakangnya. Tanah di bawah kaki bergetar, dan ia terhuyung. Saat menoleh, apa yang dilihatnya hampir membuatnya kehilangan akal. Desa Pejaten, yang selama ini berdiri megah dengan rumah-rumah kayu jati, mulai runtuh. Tanah di bawah desa bergolak, seolah monster purba terbangun dari tidurnya. Rumah-rumah roboh satu persatu, kayunya patah seperti ranting kering, ukiran-ukiran indah di dinding rumah hancur berkeping dan terhisap oleh tanah yang menganga. Jeritan menggema, ratusan jumlahnya, bercampur dengan suara retakan tanah yang memekakan telinga. Para penduduk yang semalam melakukan ritual berlarian panik, mencoba lari dari kehancuran, namun semuanya sia-sia. Dharma menyaksikan dengan ngeri ketika beberapa dari mereka tersedot ke dalam celah tanah yang terbuka. Mereka menjerit, meronta, namun tubuh mereka lenyap dalam sekejap, ditelan oleh kegelapan. Di kejauhan, sosok Bima terlihat berdiri di tengah kehancuran. Tatapannya kosong, menatap lurus ke arah kekacauan, tanpa raut panik atau takut, seolah telah tahu semua ini akan terjadi. Tanah di bawahnya merekah, dan dari celah itu muncul sesuatu yang hitam legam, sepekat malam tanpa bintang. Makhluk itu bukan manusia, bukan pula makhluk dunia. Bima tersenyum tipis, menerima takdirnya, sebelum tubuhnya tersedot ke dalam kegelapan, menghilang dalam sekejap. Dharma tak lagi bisa berpikir. Ia hanya tahu satu hal, ia harus lari. Ia memalingkan wajah dan kembali berlari, meski tubuhnya terasa makin berat. Gemuruh di belakang semakin menguat, udara menghangat, dan api dari dalam bumi mulai menyembur membakar segalanya. Raungan terakhir makhluk itu menggema, jeritan yang tak pantas ada di dunia ini. Dharma tahu, ia telah berhasil melarikan diri. Ia jatuh terduduk di atas tanah lembab yang penuh lumpur, tubuhnya lunglai setelah berlari sejauh mungkin dari bencana. Napasnya terengah, dadanya naik turun cepat, otot-otot tubuh terasa terbakar. Ia selamat. Namun, pemandangan di hadapannya hanya menyisakan tanah longsor yang kelam dan sunyi. Tak ada lagi rumah-rumah jati yang megah, tak ada jalan berbatu menuju pusat desa, tak ada penduduk yang dulu bersujud di hadapan makhluk iblis itu. Semuanya telah lenyap. Bima, kakeknya, dan seluruh sekte pemuja setan kini terkubur selamanya di bawah tanah yang dahulu mereka anggap suci. Dharma mengerjap, mencoba memastikan dirinya tak berhalusinasi. Namun bagaimana mungkin, sebuah desa yang berdiri ratusan tahun, penyimpan rahasia kelam, bisa hilang begitu saja dalam semalam? Seolah-olah alam sendiri telah memutuskan untuk menghapusnya dari muka bumi. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan abu yang masih melayang. Langit yang semula gelap perlahan berubah keabu-abuan. Matahari hampir terbit, namun masih enggan menembus kabut tipis, seakan ragu menyinari tempat yang baru saja menyaksikan kejahatan yang tak termaafkan. Tubuh Dharma menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena ketakutan yang masih tertinggal jauh di relung jiwanya. Ingatan akan malam itu tak akan pernah pudar dari benaknya. Bayangan sosok bertanduk dengan sorot mata menyala yang mengintai dalam pekatnya malam, lantunan mantra dalam bahasa asing yang tak mampu dipahaminya, serta rasa dingin dari tanah lembab yang menjalar ke kulitnya ketika tubuhnya terikat di tengah lingkaran ritual, semuanya berjejak dalam pikirannya. Namun di antara seluruh kengerian itu, satu hal paling membekas di dalam dirinya, tatapan Bima. Sahabat yang selama bertahun-tahun telah dianggapnya sebagai saudara. Seseorang yang pernah berbagi canda, air mata, dan harapan. Tak pernah terlintas bahwa sosok itulah yang tega menyeretnya ke dalam mimpi buruk ini. Tak terbayangkan bahwa orang itulah yang menyebutnya sebagai tumbal sempurna, dengan ekspresi yang begitu tenang.
Amarah meledak dalam dadanya. Keinginan untuk berteriak dan melepaskan segala emosi begitu kuat, namun yang keluar hanyalah isakan lirih yang nyaris tak terdengar. Kepalanya tertunduk, dahinya bersandar pada telapak tangan yang telah berlumur tanah dan darah. Dirinya ingin sekali percaya bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan berlalu saat ia terbangun. Namun, luka-luka di tubuhnya menyatakan sebaliknya. Semua ini nyata. Suara jeritan terakhir dari desa itu masih terngiang di telinganya, menjadi gema yang tak bisa dihapus. Di antara seluruh kegaduhan dan kesakitan, satu suara muncul begitu jelas. Suara yang dalam, berat, dan mengandung teror tak terlukiskan. Suara itu lebih mengerikan dari segalanya, seolah berasal dari tempat yang tak dikenal oleh dunia. Tanpa berhenti, langkah kakinya kembali menyusuri hutan. Tubuhnya nyaris runtuh, namun rasa takut yang menggenggam erat jiwanya memberinya kekuatan untuk terus melangkah. Kegelapan yang pekat mulai tersibak oleh cahaya fajar. Udara dingin menggigit luka-lukanya, tetapi rasa sakit itu tak berarti apa-apa dibandingkan rasa gentar dalam hatinya. Dan di balik deretan pepohonan yang mulai jarang, cahaya-cahaya kecil terlihat berkelap-kelip dari kejauhan. Sebuah desa. Harapan yang sempat padam seketika menyala kembali. Meskipun tubuhnya hampir menyerah, dorongan untuk bertahan membuatnya terus melangkah. Ketika akhirnya ia keluar dari hutan, tubuhnya roboh menabrak tanah. Napasnya tercekat, pandangannya mengabur, namun samar terlihat sosok-sosok berlari ke arahnya, membawa obor dan wajah penuh kekhawatiran. Suara-suara panik memenuhi udara, dan tak lama kemudian tangan-tangan kuat mengangkat tubuhnya. Ada yang berusaha memanggilnya, bertanya tentang keadaannya, tetapi hanya suara serak yang keluar dari tenggorokannya. Warga desa membawanya ke sebuah rumah. Air diberikan, tempat untuk beristirahat disiapkan. Setelah beberapa waktu, akhirnya ia mampu berbicara meskipun dengan suara yang masih gemetar. Dengan terbata-bata, ia menceritakan segalanya, tentang desa Pejaten, tentang Bima, tentang sekte pemuja setan, dan tentang makhluk bermata merah menyala dengan lidah panjang yang nyaris merenggut nyawanya. Begitu ceritanya usai, suasana dalam ruangan seketika berubah. Wajah-wajah yang tadinya dipenuhi kepedulian kini dipenuhi kecemasan. Pandangan mereka saling bertemu, menyiratkan ketakutan yang dalam. Seorang pria tua, tampaknya tokoh desa, melangkah ke depan. Ekspresinya tegang, suaranya berat ketika menyuarakan pertanyaannya. Pertanyaan itu membuat Dharma mengangguk pelan. Dengan napas terengah, ia menjelaskan bahwa ia baru saja melarikan diri dari tempat itu. Desa itu telah musnah, seluruh penghuninya telah terkubur hidup-hidup oleh bencana yang tak masuk akal. Namun reaksi sang sesepuh membuat darahnya membeku. Kepala pria itu bergeleng pelan, wajahnya tampak semakin pucat. Dikatakan bahwa apa yang diceritakan Dharma tidak mungkin terjadi. Hutan yang telah dilaluinya dikenal sebagai wilayah terlarang. Tidak pernah ada desa di sana. Tidak satupun manusia tinggal di sana. Bahkan warga desa itu sendiri selalu menghindarinya, karena tempat itu menyimpan misteri yang menakutkan. Darah Dharma seketika terasa membeku. Ia bersikeras bahwa ia baru saja berada di sana, bahwa ia melihat rumah-rumah, penduduk, dan segala sesuatunya dengan mata kepalanya sendiri. Tapi keraguan sudah mengendap dalam benaknya. Ekspresi ketakutan menyelimuti wajah pria tua itu. Ia menjelaskan bahwa mereka tidak pernah melintasi hutan itu, karena sejak zaman dahulu, mereka yang masuk tidak pernah kembali. Dan jika ada yang berhasil kembali, mereka tidak pernah kembali sendiri. Selalu ada sesuatu yang ikut bersama mereka, sesuatu yang tak seharusnya berada di dunia ini. Ruangan yang sebelumnya hangat berubah menjadi dingin. Dharma merasa kesulitan bernapas, pikirannya kacau oleh apa yang baru saja didengarnya. Jika desa itu memang tidak pernah ada, jika hutan itu benar-benar tempat terlarang sejak dulu, maka apa sebenarnya yang telah ia alami? Dan lebih dari itu, apakah benar ia telah berhasil kabur?
Atau ada sesuatu yang kini mengikutinya keluar dari sana? Di luar rumah, angin malam berhembus lembut. Dan di antara bisikan daun yang bergesekan, terdengar kembali suara napas berat yang terasa sangat dikenalnya.